Bayangkan kamu sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai berbatu. Ombak memecah di pantai, menciptakan suara yang menenangkan dan ritmis. Setiap langkah membawa kamu lebih dekat ke keindahan alam yang tersembunyi. Sinar matahari terasa hangat di kulitmu, memberikan sensasi nyaman dan menenangkan. Kamu merasakan angin laut yang sejuk, membawa aroma asin yang khas. Saat kamu melihat lebih dekat ke bebatuan, kamu melihat sesuatu bergerak. Ada kehidupan yang tersembunyi di antara celah-celah batu. Warnanya merah menyala, oranye, atau bahkan ungu. Warna-warna ini mencolok di antara bebatuan abu-abu dan coklat. Ini adalah kepiting batu merah, yang juga dikenal sebagai kepiting Sally Lightfoot. Mereka terkenal karena warna-warna cerah dan gerakan mereka yang lincah. Kepiting batu merah ditemukan di sepanjang pantai Pasifik Amerika Utara dan Selatan. Mereka hidup di daerah berbatu yang terkena ombak. Mereka adalah pemandangan umum di Kepulauan Galapagos, di mana mereka sering terlihat berjemur di bawah sinar matahari. Kepiting ini sangat cepat dan gesit. Mereka bisa bergerak dengan kecepatan yang mengesankan di atas bebatuan yang licin. Mereka bahkan bisa memanjat tebing vertikal. Kemampuan ini membantu mereka menghindari predator dan mencari makanan. Kepiting batu merah adalah pemandangan yang indah dengan warna-warnanya yang cerah. Warna-warna ini tidak hanya untuk keindahan, tetapi juga untuk kamuflase dan komunikasi. Tapi kepiting ini lebih dari sekadar wajah cantik. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem pantai. Mereka adalah makhluk yang mempesona dengan peran penting untuk dimainkan di lingkungan mereka. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan alga dan detritus. Mari kita selami dan pelajari lebih lanjut tentang hewan-hewan menakjubkan ini. Dan memahami peran mereka, kita bisa lebih menghargai keindahan dan keunikan alam. Kepiting batu merah dikenal dengan warnanya yang mencolok. Warna-warna ini tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan mereka. Kepiting muda berwarna coklat tua atau hitam. Warna gelap ini memberikan mereka kamuflase yang sempurna di antara batuan. Ini membantu mereka berbaur dengan bebatuan, melindungi mereka dari predator yang mungkin mengintai. Seiring bertambahnya usia, warna mereka berubah. Proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan hingga tahun. Kepiting dewasa bisa berwarna merah cerah, oranye, kuning, atau bahkan ungu. Warna-warna ini membuat mereka menonjol di habitat mereka. Mereka sering memiliki bintik-bintik dan pola pada cangkangnya. Pola-pola ini untuk setiap individu seperti sidik jari manusia. Kepiting ini memiliki 10 kaki. Setiap kaki memiliki fungsi yang berbeda. 2 kaki depan adalah capit. Capit ini sangat kuat dan serbaguna. Mereka menggunakan capitnya untuk mempertahankan diri dan mengambil makanan. Capit ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan kepiting lain. 8 kaki lainnya digunakan untuk berjalan dan memanjat. Kaki-kaki ini sangat fleksibel dan memungkinkan kepiting bergerak dengan cepat. Kaki istimewanya memungkinkan mereka untuk bergerak cepat di atas bebatuan dan bahkan terbalik. Ini sangat berguna saat mereka harus melarikan diri dari bahaya. Cangkang kepiting batu merah keras dan melindunginya dari predator. Cangkang ini juga berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan yang keras. Cangkangnya juga membantu kepiting untuk tetap lembab. Kelembaban ini penting untuk kesehatan mereka. Ini penting karena kepiting bernapas melalui insang. Insang ini harus tetap lembab agar berfungsi dengan baik, memungkinkan kepiting untuk bertahan hidup di lingkungan yang beragam. Kepiting batu merah hidup di pantai berbatu. Mereka adalah pemandangan umum di sepanjang garis pantai yang kasar dan berbatu, di mana mereka dapat ditemukan merayap di atas bebatuan yang licin. Mereka lebih suka daerah dengan ombak yang kuat. Ombak yang menghantam bebatuan memberikan mereka perlindungan dari predator dan juga membawa makanan yang melimpah. Kepiting ini adalah pemanjat yang sangat baik. Mereka dapat dengan mudah memanjat permukaan yang curam dan licin, berkat cakar mereka yang kuat dan tajam. Mereka menggunakan kaki mereka yang kuat untuk berpegangan pada bebatuan. Cakar mereka yang kuat memungkinkan mereka untuk tetap stabil bahkan saat ombak besar menghantam. Ini mencegah mereka tersapu oleh ombak. Ketahanan mereka terhadap ombak yang kuat adalah salah satu alasan mengapa mereka bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Kepiting batu merah dapat bertahan hidup di luar air untuk beberapa waktu. Mereka sering terlihat merayap di atas bebatuan saat air surut, mencari makanan atau tempat berlindung.
Mereka bernapas melalui insang, tetapi insangnya harus tetap lembab. Inilah sebabnya mereka sering kembali ke air atau mencari tempat yang lembab untuk bersembunyi. Saat air surut, kepiting batu merah bersembunyi di celah-celah atau di bawah bebatuan. Tempat-tempat ini memberikan perlindungan dari predator dan menjaga insang mereka tetap basah. Ini membuat insang mereka tetap basah. Kelembaban di celah-celah batu sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di luar air. Kepiting ini berbagi rumah berbatu mereka dengan banyak makhluk lainnya. Ini termasuk burung laut, iguana, dan spesies kepiting lainnya. Kehidupan di pantai berbatu adalah ekosistem yang kompleks dan saling bergantung. Kehidupan di pantai berbatu tidak pernah membosankan, setiap hari membawa tantangan dan petualangan baru bagi penghuni pantai berbatu ini. Kepiting batu merah adalah omnivora, artinya mereka memakan tumbuhan dan hewan. Makanan mereka terdiri dari alga, rumput laut, hewan mati, dan invertebrata kecil. Kepiting ini adalah pemakan oportunistik. Mereka akan makan apapun yang mereka temukan. Mereka menggunakan capitnya untuk mengikis alga dari bebatuan. Mereka juga menggunakan capitnya untuk menangkap hewan kecil, seperti siput dan teritip. Kepiting batu merah adalah makhluk sosial. Mereka sering berkumpul dalam kelompok. Kelompok-kelompok ini bisa sangat besar, terkadang berjumlah ratusan. Ilmuwan percaya bahwa hidup berkelompok membantu kepiting ini untuk menemukan makanan dan menghindari predator. Bagian 5. Cinta bersemi di udara dan air. Kepiting batu merah bereproduksi secara seksual. Ini berarti bahwa kepiting jantan dan betina harus kawin agar pembuahan terjadi. Musim kawin untuk kepiting batu merah bervariasi tergantung pada lokasi mereka. Sebelum kawin, kepiting betina akan berganti kulit. Molting adalah ketika kepiting melepaskan kerangka luarnya yang lama. Kerangka luar yang baru itu lunak. Ini membuat kepiting betina rentan terhadap predator. Kepiting jantan akan menjaga kepiting betina sampai cangkang barunya mengeras. Dia kemudian akan kawin dengannya. Setelah kawin, kepiting betina akan bertelur ratusan. Dia menempelkan telur-telur ini ke perutnya. Dia membawa telur selama beberapa bulan. Bagian 6. Tumbuh dewasa sebagai kepiting. Saat telur menetas, larva kecil muncul. Larva ini disebut zoea. Zoea sangat berbeda penampilannya dengan kepiting dewasa. Mereka kecil dan transparan. Mereka mengapung di air dan memakan plankton. Zoea mengalami beberapa kali pergantian kulit. Dengan setiap pergantian kulit, mereka tumbuh lebih besar dan semakin mirip kepiting dewasa. Akhirnya, mereka menetap di dasar laut dan bermetamorfosis menjadi kepiting remaja. Kepiting remaja tampak seperti versi miniatur dari kepiting dewasa. Mereka terus berganti kulit dan tumbuh hingga mencapai kematangan seksual. Rata-rata, kepiting batu merah hidup selama 3-5 tahun. Bagian 7. Kepiting batu merah dan kita. Kepiting batu merah bukanlah sumber makanan yang signifikan bagi manusia. Namun, mereka penting bagi ekosistem. Kepiting ini membantu menjaga lingkungan mereka tetap bersih dengan memakan hewan dan alga yang mati. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi hewan yang lebih besar, seperti burung, ikan, dan berang-berang laut. Oleh karena itu, kepiting batu merah memainkan peran penting dalam jaring makanan. Di beberapa bagian dunia, kepiting batu merah dikumpulkan untuk perdagangan akuarium. Namun, penting untuk dicatat bahwa kepiting ini memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi di penangkaran. Bagian 8. Fakta menarik tentang kepiting batu merah. Kepiting batu merah adalah makhluk yang mempesona. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang mereka. Nama Sally Lightfoot dianggap berasal dari kelincahan dan kecepatan mereka. Mereka tampak menari di atas bebatuan. Kepiting batu merah dapat membedakan warna yang berbeda. Ini membantu mereka menemukan makanan dan menghindari predator. Kepiting ini memiliki hubungan khusus dengan iguana laut. Kepiting memakan parasit dari kulit iguana. Ini membantu menjaga iguana tetap sehat. Kepiting batu merah sangat kuat untuk ukurannya. Mereka dapat mengangkat benda yang beratnya berkali-kali lipat dari berat badan mereka sendiri. Bagian 9. Kepiting batu merah, bagian penting dari ekosistem. Kepiting batu merah menambahkan percikan warna ke pantai berbatu yang mereka sebut rumah. Makhluk-makhluk yang mempesona ini memainkan peran penting dalam ekosistem mereka.
Mereka adalah makanan bagi hewan yang lebih besar, membantu menjaga lingkungan mereka tetap bersih, dan bahkan menyediakan layanan pembersihan untuk iguana laut. Saat kita belajar lebih banyak tentang kepiting batu merah, kita mendapatkan apresiasi yang lebih besar untuk keterhubungan semua makhluk hidup. Dengan melindungi habitat mereka dan memastikan populasinya tetap sehat, kita membantu menjaga keseimbangan kehidupan di bumi yang rapuh.